Millionaire Mindset. Dulu, kehidupan saya mengalami goncangan yang amat sangat. Ini bukan pertama kali, melainkan kedua kalinya saya terpuruk. Tapi yang kedua ini sangat dahsyat. Seluruh harta saya hilang dan hutang saya menumpuk. Ketika itu saya masih memiliki beragam bisnis, tetapi dalam masa hampir bersamaan, shit happen alias kesialan beruntun terjadi dalam kehidupan saya. Money changer saya kecurian hingga 2 kali dalam 3 bulan. Kapal barge yang saya bertransaksi untuk mengirim barang ke Kelian Equatorial Mining di Kalimantan Timur karam. Asuransi tidak membayarnya. Pabrik kapur Hydrated Lime yang masih berhutang pada bank kena gempa di Cilengsi. Gempanya memang kecil, tapi meretakkan tungku utama yang harganya mahal. Traktor di kuari kapur meluncur tak terkendali menabrak silo pabrik. Asuransi juga tidak menggantinya. Ditambah lagi bank pembiayaan kami yaitu PDFCI ditutup BPPN di tengah krisis keuangan yang berkepanjangan kala itu. Harga bahan baku mendadak naik 200% yaitu harga gas. Perusahaan saya pun terpaksa file for bankruptcy. Semua musibah ini terjadi dalam kurun waktu 2 tahun yaitu tahun 1999 dan 2001. Kerugian tak tanggung-tanggung. Mobil hilang semua, rumah 3 hilang semua, masih berhutang 9 digit lagi. Setiap saat, setiap hari emosi saya memuncak. Makan keluarga, bayar sewa, uang sekolah anak membuat panik dan marah. Mau bekerja di mana? Kapan hutang terbayar? Bagaimana untuk hidup? Demikian segala hal itu berkecamuk di kepala saya. Dikejar debt collector, dikejar hukum, dikejar BPPN, dan juga dikejar teman investor yang marah dan kecewa dengan saya. Bayangkan betapa kusutnya situasi saya saat itu. Di tengah keputusasaan, siang itu saya langsung memandang langit dan bicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang saya percayai 100%. Saya katakan kepadanya bahwa saya putus asa dan hidup saya sudah diambang frustrasi. Saya marah sekali kepada semuanya. Saya menuduh kehidupan ini tidak adil. Saya merasa telah melaksanakan seluruh ajaran agama. Saya teringat betapa tertibnya saya puasa Senin Kamis selama 5 tahun. Saya tidak putus sholat malam, selalu tahajud setiap malam. Jangankan peribadatan yang wajib-wajib, yang sunnah saya laksanakan semua. Hitungan zakat, hitungan sedekah, saya tidak 2,5% lagi. Saya mendirikan panti asuhan, mengelola 8 panti, menampung 400 anak yatim dalam kurun waktu 5 tahun kala itu. Itu semua saya laksanakan dengan tulus, dengan keindahan munajat. Namun ketika kebangkrutan beruntun selama 2 tahun tanpa jeda, tanpa belas kasihan terjadi pada saya mempertanyakan, apa bukti ketaatan dengan kenyataan yang saya dapati? Jujur, saya marah kepada Tuhan. Waktu itu, saya protes, bahkan sempat muncul keraguan dalam hati saya mempertanyakan keadilan Tuhan. Saya bertanya kepadanya, mengapa musibah ini terjadi kepada saya? Apalagi yang kurang dari saya, sehingga saya pantas menerima ini semua? Mengapa rasanya hidup ini kejam dan sadis sekali? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam diri saya. Akhirnya saya mulai menjauh dari Tuhan. Jangankan sunnah, yang wajib pun mulai saya tinggalkan karena saya meragukan semua tentang ajaran kebenaran agama saya. Saya bertanya namun tidak ada jawaban. Saya kesal, saya murka. Permasalahan ekonomi ini akhirnya berimbas pada rumah tangga dan pernikahan pertama saya waktu itu. Istri saya kembali ke rumah mertua. Kemudian saat itu anak saya yang tertua demam, panasnya 39 derajat Celcius dan sudah tidak gerak banyak. Adiknya pun mengalami hal yang sama. Mereka masih balita, baru berumur 4 tahun dan 2 tahun. Listrik di rumah padam, PLN tidak mampu bayar, tidak ada makanan, tidak ada uang di tangan. Dan setiap saat ada telepon isinya penagih hutang-hutang saya. Saya berutang pada lebih dari 5 institusi keuangan, lebih dari 60 individu. Dari utang yang berjumlah hanya 1 juta hingga miliaran rupiah. Puncaknya, suatu hari saya ditelepon oleh seorang pemberi hutang yang mungkin sudah muak dengan saya. Dengan kasar dia bilang akan mendatangi rumah saya sore ini dan dia akan tagih dengan apapun resikonya. Kalau tidak bayar, dia akan paksa. Gaya bicaranya sudah seperti preman. Tumpah darah pun dia siap, katanya. Saya tidak ada pilihan, hanya bisa melakukan satu hal. Saya bertahan habis-habisan, saya asah pisau. Saya sudah tidak sanggup lagi dan bersiap untuk kemungkinan terburuk. Kalau memang orang itu menantang bertumpah darah, terpaksa saya lawan. Saat itu rasanya saya siap membantai orang. Saya sudah tidak peduli lagi apa yang akan terjadi. Saya sudah tidak punya apa-apa. Bahkan harga diri pun saya tidak punya. Saya siap mati.
Kedua anak saya yang demam membujur lemas di lantai beralaskan hanya bed cover, bukan tempat tidur. Udah dijual tempat tidurnya. Yang satu minum dari botol air tajin, air beras. Yang satu hanya diam dengan botol air mineral yang tidak diminumnya. Saya hanya menatap kosong. Ke dokter tidak bisa, tidak ada jalan lain saya menuju ke dokter. Karena itulah, begitu ada yang menantang harga diri saya sudah tidak punya apa-apa lagi.
Saya langsung sibuk berpikir, di mana saya cari uang 30 juta? Belum lagi uang untuk sanggup keluarga di rumah sementara saya pergi. Yang jelas saya sudah tekad untuk berubah. Saya bertekad untuk berubah dan melihat ini sebagai solusinya. Saya percaya itu. Singkat cerita, harta terakhir saya yaitu motor Tiger, mesin jahit, dan beberapa barang keluarga saya jual. Saya nekat terbang ke negeri kanguru. Saya menginginkan ilmu tersebut. Saya pun berangkat untuk mengikuti Millionaire Mindset Training di sana dengan harapan bisa menerapkan untuk memperbaiki kondisi hidup saya. Kira-kira sebulan setelah kembali dari pelatihan selama 7 hari tersebut, ternyata tidak ada perubahan apa-apa dalam perjalanan kehidupan saya. Saya masih menganggap bahwa apa yang saya pelajari itu aneh dan gak kena di logika. Mek ngono tok, apa iyo? Itu saya berkali-kali bilang, masa begitu sih? Emang gitu? Itu saya selalu membatin. Memang benar, saya meragukan dan saya menganalisa, mencoba mengurai maksud dari pelatihan tersebut. Tapi saya lelah, keadaan saya begitu-begitu saja. Saya belum bisa dapat uang lagi. Saya belum bisa melunasi tunggakan hutang. Saya belum bisa merubah nasib saya. Apakah saya harus belajar lagi? Saya mencoba mengingat mundur pengalaman hidup saya. Semua itu terjadi di usia 28 tahun. Benar, saya merasa seakan berjalan di jalan bebas hambatan. Semua mudah, semua gampang. Pada saat itu, saya bahkan menggampangi proses. Namun saat ini, justru proseslah merupakan hal yang paling saya hormati. Barulah sejak di usia 28 tahunan, kehidupan saya mengalami pasang surut yang luar biasa. Baik dari masalah pribadi, masalah spiritual, ketuhanan, masalah rumah tangga, masalah parenting, masalah keuangan. Dikala saya berpikir laut itu berair tenang, saya memilih mengangkat jangkar dan mengembangkan layar ke sebuah tujuan yang pasti, yaitu ingin sukses. Dengan tujuan yang hanya satu arah, yaitu ke depan. Sebuah kesombongan yang saya bayar sangat mahal, sangat melelahkan, penuh duka, air mata, dan keringat. Ternyata laut di depan tidak semanis gelombang di pantai. Di dalam perjalanan ombak besar, angin kencang, bahan bakar kurang, sumber daya terbatas. Satu hal yang saya lupa, saya tidak bawa kompas penunjuk arah. Dalam artian, saya mengarungi samudera tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa pembimbing. Mentang-mentang saya punya glory from the past, kisah sukses masa lalu. Saya merasa bisa melakukan apapun. Bayangin, di usia 26 tahun saya menjadi milioner. Milion-milion uang ada di kantong saya. Masih muda, tapi dalam 28 tahun semua berbeda. Dalam 30 tahun mendadak semua bergeser. Itulah biang masalah saya di masa depannya sejak keputusan saya mengarungi samudera. Hingga sampailah saya ke titik di mana kapal saya akhirnya karam di dasar samudera. Sementara badan saya terdampar di pulau kecil sendirian dengan kebutuhan dasar seadanya. Saya hanya diam, meratap pun tidak bisa. Air mata habis, tenaga tak punya. Yang ada hanya nafas di badan. Itu pun setiap tarikan nafas terasa sesak. Seakan-akan dada ini mau meledak karena terisi oleh rasa kesal, lelah, marah, dan kecewa. Karena itu, ketika saya memutuskan untuk berubah, artinya saya tidak mau melakukan semuanya dengan cara yang sama seperti masa lalu. Saya harus melakukan dengan cara yang berbeda. Karena itulah saya memutuskan bahwa saya harus berilmu agar saya memiliki platform atau pondasi baru, terutama cara saya berpikir. Ibaratnya, saya bukan hanya perlu belajar dan menginstall software baru, tapi OS atau operating systemnya harus saya riset untuk bisa tergabung dan terhubung dengan software tersebut. Sederhananya begini, jika otak kita yang berkemampuan maha dahsyat ini adalah hardware pemberian Tuhan, softwarenya kita sendiri yang pasang. Sebut saja software sukses, software sehat, software bahagia, itu semua manusia yang install. Jadi hardwarenya memang pemberian Tuhan, tapi softwarenya manusia yang pasang. Mungkin banyak sahabat yang menonton video ini akan berkerut kening ketika saya membawa hal seperti ini, tapi coba saya berikan ilustrasi. Seorang anak yang hidupnya dikritik, dimarahi, ditekan, dipaksa, diharuskan, dibatasi, dilarang, dimaki, dan dihina akan membuat dirinya tumbuh sebagai pribadi yang peragu, pemarah, dan pendendam. Bandingkan dengan anak yang tumbuh dengan didorong, dipuji, disayangi, diperhatikan, didukung, dan dikelilingi suasana penuh canda tawa, sang anak akan memiliki platform hidup lebih ringan, lebih fun, banyak senyum, dan vibrasi dirinya disukai orang. Yang saya maksud di sini adalah software seseorang diinstal oleh orang tuanya, oleh lingkungan sekitarnya, dan tentu saja software yang buruk bisa diganti, diubah, bahkan dibuang bila kita mau. Sesuatu yang dipasang umumnya bisa dilepas. Setuju bukan? Bukan sesuatu yang permanen, karena itu kita yang masang, kita bisa lepas juga. Teman-teman dari bidang aplikasi psikologi mungkin mengenal ini dengan sesi terapeutik dalam dunianya. Ketika
Ketika mencari kompas ilmu pengetahuan dan pola pikir itulah saya baru sadar. Selama ini saya menerima hasil sebuah printer yang isinya salah. Lalu saya mati-matian mentipek menghapus tulisan dalam kertas tersebut. Begitu seterusnya. Saya tidak sadar bahwa yang saya harus rubah adalah justru bukan dokumen yang di-print, tetapi bukan juga printernya, melainkan data di dalam komputernya. Kalau isi komputernya sudah benar, baik itu softwarenya maupun datanya, hasil yang di-printnya